warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berlian Raditullah dengan NIM 1920 50 kelas 1997A PMI angkatan 2019, program studi pengembangan masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi atau hasil PowerPoint saya yang berjudul konsep dead ending dalam psikologi terapan dengan mata kuliah psikologi terapan bersama dosen pengampu Haji Hendra Wijaya SHG MPDI. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi atau hasil PowerPoint saya, yaitu yang berjudul konsep dead ending dalam psikologi terapan dengan mata kuliah psikologi terapan bersama dosen pengampu Haji Hendra Wijaya SHG MPDI. Dead ending, mati, dan proses kematian merupakan kondisi yang terkait erat dan masa tua dan proses kepenuaan. Lebih dari itu, mati dan proses kematian menjadi masalah sosial karena pemahaman yang kurang mengenai hal itu dengan penelitian yang juga kurang dan belum ada teknologi yang mampu memperhitungkan mati dan proses kematian. Pada abad ke-15, kematian dilihat sebagai suatu hinaan terhadap kehidupan. Ketika memasuki abad pencerahan, kematian dipandang sebagai akhir dari kehidupan dan awal dari keabadian. Dalam era Borjuis, pandangan mereka terhadap kematian menyebabkan kematian merupakan suatu kondisi yang dapat dicegah dengan perawatan dokter. Kemudian pada abad ke-19, kematian dianggap sebagai proses yang alamiah, di mana para dokter berusaha untuk mencegah pasien dari kematian. Dapat disimpulkan bahwa tahapan tersebut telah mengubah persepsi mengenai kematian di masyarakat, dan kejadian yang alamiah menjadi kekuatan alamiah yang memerlukan penanganan medis dan menelan biaya. Berhubungan dengan kematian dan kondisi menuju kematian sekarat, tahapan dalam proses kondisi menuju kematian dalam kehidupan makhluk hidup, khususnya manusia, tentunya akan menemui akhir dari segala perjalanan kehidupannya, yakni pada kematian. Mengenai kondisi menuju kematian, untuk membantu seseorang yang telah menghadapi kondisi menuju kematian, terdapat 6 cara yang diajukan oleh Pattison 1969. Pertama, upaya untuk berbagi dengan orang yang mengenai kondisi tersebut guna mengurangi kegelisahan dan kebingungan menghadapi kondisi tersebut. 2. Menjelaskan secara spesifik mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi dalam kehidupannya. 3. Dampingi orang tersebut dalam melepas peran yang selama ini melekat pada dirinya dalam kehidupan, dengan memberikan pemahaman yang baik bahwa hubungan dengan segala sesuatu yang ada di dunia akan terlepas. 4. Usahakan untuk mengurangi beban fisik dan psikologi yang dialaminya dengan tidak membuatnya merasa lebih rendah diri. 5. Bantu orang tersebut untuk membesarkan hatinya dalam menerima situasi akhir dari kehidupannya dengan segala keutuhan jiwa dan martabat. 6. Pelihara hubungan sosial dengan orang-orang lingkungan sekitarnya yang bermanfaat dan mampu membantu bagi kondisi orang tersebut dalam menghadapi kondisi menuju kematiannya. Berhadapan dengan kematian dan situasi sekarat, kesadaran akan situasi sekarat dalam memahami proses sekarat seorang pasien, maka sebelumnya kita harus menyadari situasi sekarat itu dahulu. Kubler-Ross yang meneliti tentang keadaan sekarat yang dialami pasien heran dengan sikap personil atau pegawai rumah sakit
yang seakan enggan mengidentifikasi pasien yang sekarat. Kubler-Ross melakukan penelitian tersebut karena pada saat itu, setelah dari orang Amerika meninggal di rumah sakit, berbagai konteks mengenai kesadaran akan keadaan sekarat dan kematian menjadi hal yang penting dalam memahami keseluruhan isu tersebut. Para personil rumah sakit melihat keadaan sekarat dan kematian sebagai hal yang dapat sangat mengganggu atau mengacukan setting sosial yang dibuat order. Personil rumah sakit memanipulasi situasi sosial yang meminimalisasi gangguan terhadap situasi sosial yang telah order seperti keadaan sekarat pasien dan kematian. Dalam buku Hours of Dying, Glaser dan Status 1996 mengidentifikasi adanya 4 tipe keadaan kesadaran rumah sakit terhadap keadaan sekarat dan kematian pasien, yaitu closes. Kesimpulan, mati dan proses kematian merupakan kondisi yang terkait erat dengan masa tua dan proses penuaan. Lebih dari itu, mati dan proses kematian menjadi masalah sosial karena pemahaman yang kurang mengenai hal itu dengan penelitian yang juga kurang dan belum ada teknologi yang mampu memperhitungkan mati dan proses kematian. Baiklah, itulah penjelasan dari hasil propoin saya tentang dead ending dalam psikologi terapan. Mohon maaf bila ada salah kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.